bukan AFC bukanlah perusahaan MLM di Jepangnya. Nah, itulah menurut saya kelebihan kita. Kalau ditanya orang-orang sebenarnya apa sih kelebihan perusahaan kita dibanding MLM-MLM lain, kita tuh berdiri di belakang AFC. Sebenarnya kalau cuma brand-brand aja sih banyak di luar sana brand yang cukup bagus ya, terkenal gitu ya. Cuman, MLM kadang-kadang produknya kalau apalagi yang lokal itu kalau kita lihat kadang-kadang suka itu-itu aja gitu ya. Jadi kompetitif mereka saya nggak pernah bilang produk dari MLM lokal itu jelek. Cuman MLM di lokal itu kekurangannya adalah kekurangan inovasi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kelebihan kita tuh berhasil menggandeng perusahaan farmasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gedung ini, sebenarnya di lantai paling atas ini yang kerja adalah orang-orang yang brilian Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau perusahaan lokal, dia nggak akan mampu hire orang-orang seperti researcher, profesor, doktor, itu yang hebat dari kita. Waktu mereka ciptain suatu produk di AFC, mereka nggak cuman, oh saat ini Malaysia lagi booming nih, ini kita bikin yuk. Nggak begitu Bapak dan Ibu. Mereka selalu pikirin, ini siapa, untuk siapa, Indonesia masyarakatnya apa, butuh apa, penyakitnya apa, itu selalu mereka teliti dulu. Setelah mereka temuin, oh masyarakat Indonesia butuh ini. Lalu mereka mulai lihat research mereka selama ini. Mereka kan sudah lebih dari 50 tahun ya Bapak dan Ibu berdiri. Mereka pelajarin rekod-rekod mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak otak-otak brilian di dalam AFC? Karena AFC ini sebenarnya pusat, mereka punya research center yang mereka teliti, mereka bisa sediain fasilitas untuk para dokter, para ilmuwan, saintis itu untuk meneliti di laboratorium mereka. Nah, itulah kelebihan mereka. Dan hasilnya, kalau mereka tuh begitu mendapatkan hasil gitu, siapa tahu mereka hanya berharap gini, suatu saat mungkin mereka bisa menerima Nobel. Mereka kerjanya seperti itu aja. Nah, mereka gunakan research facility yang dibangun oleh AFC. Waktu mereka menemukan sesuatu, AFC rekornya. Suatu saat waktu mereka mau masuk ke suatu negara, mereka lihat, oh negara ini kira-kira penyakitnya seperti ini, kebutuhan mereka ini, kekurangan vitamin mereka ini, dengan data yang ada mereka cari. Oh, untuk bagian ini research-nya butuh ini. Jadi kehebatan kita di AFC itu bukan sekedar brandnya sudah terkenal Bapak dan Ibu, tetapi orang-orang yang berada di belakang layar AFC yang menciptakan produk-produk kita gitu ya. Itu yang dahsyat, itu kehebatan kita Bapak dan Ibu. Sayang kita seharusnya minggu lalu sudah ada di Jepang ya, kita udah lihat-lihat pabriknya, cuman karena ada virus ini kita semua postpone. Kalau nggak Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri betapa hebatnya orang-orang yang ada di belakang AFC Bapak dan Ibu. Kita semua tahu AFC sudah berdiri dari tahun 1969, perusahaan farmasi tertua dan terbesar, salah satu ya, bukan tertua ya, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan cuma satu-satunya Bapak dan Ibu menurut Obasang. Nggak ada lagi perusahaan farmasi di Jepang sampai saat ini yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi ini juga satu hal yang bisa kita banggakan dari AFC. AFC juga adalah pabrik farmasi pertama yang pertama kali mendapatkan sertifikat GMP di Jepang. Oke, ini ada video dikit. Oh, ini video grand launching kita kemarin ya. Di sini kita 1.010 orang, kita mendapatkan rekor muri ya di sini ya, Bapak dan Ibu. Oke, next. Oke. Ini visi dan misi kita. Visi kita adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk inovasi terbaik dan teruji dengan sistem bonus terbaik. Misi kita yang paling penting adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, ini pabrik semua ada di kota namanya Shizuoka. Ini satu pabrik yang kita taruh gambar Gunung Fuji ini beneran Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu berdiri di salah satu kantor, Bapak dan Ibu akan melihat Gunung Fuji di belakang kantornya. Ini semua dalam satu kota Shizuoka, beberapa tuh walking distance. Jadi semua adalah pusat-pusatnya ya. Kalau Bapak dan Ibu bingung, kok ada logo AMS sih? Ini apa? AMS itu adalah Asayama Miso Oshikin. Itu adalah Food King. Jadi waktu
Mr. Asayama ini mendirikan perusahaan pertama kali 50 tahun yang lalu, dia bikin 2 divisi. Satu AFC, ini untuk suplemen, yang kedua adalah AMS. AMS ini divisi makanan, Bapak dan Ibu. Makanan seperti apa sih? Karena di Jepang ini kan dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang masih suka terkena gempa bumi, bencana alam. Mereka siapkan makanan-makanan yang kalau sampai ada gempa bumi, mereka tinggal kasih air, lalu makanan itu sudah cukup gizinya. Ya kayak kalau kita di Indonesia mungkin Indomie kali ya. Cuman ini sudah banyak gizinya gitu, jadi nggak usah khawatir kekurangan gizi dan lain-lain gitu. Jadi ada 2 brand yang mereka selalu tonjolkan, AFC. Ini kalau yang paling atas gedungnya, yang ini itu bagian luar, yang ini bagian dalam. Mereka selalu pasang 2 logo ini. Satu adalah makanan, satu adalah suplemen, Bapak dan Ibu gitu ya. Dan AFC adalah untuk suplemen. Dan brand kita sudah berumur lebih dari 50 tahun. Dan pabrik yang di bawah ini adalah Hanamai. Hanamai ini adalah kolagen, Bapak dan Ibu biasanya. Mereka ciptain kolagen. Kalau di dunia, kolagen itu mau segimana dibikin, itu ada bau amis. Nah, kalau dari Hanamai, ini kolagennya nano ukurannya, satu-satunya di Jepang yang bisa keluarin nano kolagennya, dan mereknya Hanamai. Itu nggak ada bau sama sekali kalau dicobain. Oke. AFC Care. AFC Care kita dimulai waktu ada gempa di Lombok dulu ya, setahun yang lalu tepatnya. Kita waktu itu baru mulai, omset juga belum banyak, tapi waktu di Lombok terjadi gempa, kita langsung bilang, oke deh, ini waktunya untuk kita diriin AFC Care. Karena waktu itu kita juga pikir memang perusahaan ini didiriin khusus untuk membantu orang gitu ya, membantu banyak dalam artian membantu secara produk orang bisa menjadi sehat. Yang kedua kita juga usahain supaya bonusnya semaksimal mungkin di sini Anda yang jadi kaya, perusahaan support gitu ya. Perusahaan bisa sukses kalau Anda sukses, itu konsep dari perusahaan ini. Nah, selain itu juga kita harus give back gitu. Nah, waktu pertama kali ada gempa di Lombok, kita juga langsung seperti ada sesuatu di dalam hati saya bicara, ini buktiin gitu, buktiin bahwa kalau ini benar-benar perusahaan didiriin untuk memberi kembali. Waktu itu ada tantangan di hati saya gitu ya, pergi gitu. Padahal waktu itu salesnya juga soalnya masih sedikit, member juga masih sedikit. Tapi kita nggak peduli, kita pergi, kita berikan yang terbaik pada waktu itu ya, yang kita punya. Ini kita diriin camp-camp, waktu itu anak-anak ini semua nggak ada yang berani di rumah, jadi kita adain kayak trauma healing, dan lain-lain. Ya puji Tuhan sampai saat ini kita mulai dari Januari sampai tahun ini kita udah lebih dari 1,5 miliar yang kita keluarin. Kemarin 1 miliar kita donate ke Nabire. Di Nabire ini sungguh unik, anak-anaknya mereka tuh tinggal di gunung. Jadi kalau ada sekolah mereka nggak mau datang. Nah kita diriin di situ sekolah ini partneran dengan satu organisasi dari ketentaraan juga Bapak dan Ibu ya. Cuman kita terlibat di dalamnya, kita mendirikan asrama buat wanita, asrama buat anak-anak perempuan, lalu kitchen kita bikinin juga, kamar mandi yang layak kita bikinin. Ini nggak ngelihat agama, di sini kita kerjasama sama pesantren. Jadi mereka juga mendirikan ini dengan satu tujuan, nanti mereka dididik secara rohani juga, mereka juga di sekolahnya kerohanian juga dipantau gitu Bapak dan Ibu ya. Di sini ada Ralinsyah.